Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang manajemen risiko politik. Baik, materi yang pertama, pengertian risiko politik. Jadi, risiko politik adalah risiko yang muncul sebagai konsekuensi ketidakpastian politik dan bisa berkembang menjadi penyebab biaya atau pengurang pendapatan dari investasi luar negeri. Risiko ini dapat timbul karena perubahan di pemerintahan, legislatif, pimpinan militer, dan pembuat kebijakan lain yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Manajemen risiko juga adalah antisipasi atas semakin kompleksnya aktivitas badan usaha atau perusahaan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, proses manajemen risiko politik dimulai dengan identifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan akhirnya secara menyeluruh dilakukan pengendalian risiko. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya Megalana Rahman akan melanjutkan materi yaitu bentuk-bentuk risiko politik. Bentuk-bentuk risiko politik. Bagi suatu aktivitas bisnis yang berada di suatu negara selalu berusaha mengamati setiap perkembangan politik yang sedang berlangsung di negara tersebut, dan setiap aktivitas politik tersebut dianalisis dan dijadikan sebagai salah satu informasi pendukung dalam suatu pengambilan keputusan. Perusahaan multinasional harus menilai risiko negara, tidak hanya negara tempat MNC tersebut berusaha, tetapi juga negara tempat di mana MNC akan mengekspor atau mendirikan anak perusahaan. Bentuk risiko negara yang ekstrim memungkinkan bahwa negara setempat akan mengambil ahli anak perusahaan. Adapun beberapa bentuk dari risiko politik yaitu: 1. Sikap konsumen di negara setempat. Bentuk risiko politik yang paling rendah adalah kecenderungan warga untuk membeli barang produksi lokal saja. Meskipun eksportir memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di negara lain, seluruh negara memiliki kecenderungan untuk mendorong konsumen untuk membeli produk lokal. Jika konsumen sangat setia dengan produk lokal, maka strategi kerjasama dengan perusahaan lokal mungkin lebih menguntungkan dibanding dengan ekspor. Adapun yang kedua yaitu tindakan pemerintah setempat. Berbagai tindakan pemerintah setempat dapat mempengaruhi arus kas suatu MNC. Misalnya, pemerintah setempat dapat menekankan standar pengendalian solusi yang mempengaruhi biaya dan pajak perusahaan. Saya Laude Muhammad Agung Setiawan akan memaparkan submateri berikutnya, yaitu mengenai risiko politik di Indonesia. Ya, langsung saja. Sebagaimana telah dibahas di awal bahwa risiko politik merupakan kerugian yang dialami suatu negara, industri, perusahaan, atau investor yang disebabkan karena terjadinya faktor risiko berupa perubahan situasi politik dan keputusan strategis suatu negara yang berkaitan dengan faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Berkaitan dengan ini, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik itu perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional, tidak terlepas dari risiko politik, karena setiap negara termasuk di Indonesia pasti mengalami pergolakan politik. Sebelumnya pada tahun 1984, SIRVI menyusun daftar risiko politik yang dialami oleh perusahaan multinasional di dunia. Adapun yang pertama yaitu expropriation atas aset perusahaan. Expropriation dapat didefinisikan sebagai pengambil alihan atas aset atau properti milik investor asing oleh pemerintahan suatu negara yang dilakukan dengan alasan kepentingan umum. Adapun yang kedua yaitu forced sale atas aset perusahaan di bawah nilai depresiasi. Forced sale sendiri dapat diartikan sebagai penjualan paksa atas aset perusahaan di bawah nilai depresiasi. Adapun yang ketiga, diskriminasi atas perusahaan asing melalui ketentuan hukum dan aturan perdagangan yang memihak kepada negara. Yang keempat, hambatan dalam pengiriman dana dari anak perusahaan kepada induk perusahaan, baik berupa laba perusahaan maupun berupa modal. Adapun yang kelima yaitu kehilangan hak milik atas teknologi perusahaan. Adapun yang keenam, campur tangan pemerintah dalam keputusan manajerial perusahaan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ketidakjujuran pejabat-pejabat pemerintah yang memutus perjanjian secara sepihak, pemerasan dalam berbagai dalih, serta pungutan dana tidak resmi. Adapun yang menjadi risiko politik di Indonesia bagi perusahaan yaitu kemungkinan terjadinya risiko ketidakpastian, kerawanan keamanan, konflik, dan pergesekan antara massa pendukung pada saat pemilihan umum. Sehingga dalam situasi ini, negara atau perusahaan biasanya menunda kerjasama diplomatik atau kerjasama di bidang ekonomi seperti investasi atau penanaman modal. Adapun contoh kasus risiko politik yang dialami oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia yaitu sebagaimana yang pernah dialami oleh PT Mahesa Ratu Group. Perlu diketahui bahwa PT Mahesa Ratu Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan migas dan energi, di mana perusahaan ini memiliki anak perusahaan yaitu PT Intrajaya Energi yang bergerak dalam eksplorasi migas di kawasan Sumatera. Aktivitas perusahaan ini berkembang dari waktu ke waktu, dan pada tahun 2010 manajemen perusahaan melaporkan bahwa terdapat kehabisan stok migas, sehingga solusinya adalah mencari cadangan migas yang baru. Melalui berbagai survei yang dilakukan oleh perusahaan mendapatkan salah satu wilayah incaran di wilayah Indonesia Timur, yaitu tepatnya di Irian Jaya, di mana dari hasil survei didapatkan bahwa beberapa titik di lepas pantai Irian Jaya terdapat potensi minyak dan gas bumi. Namun ada kajian lain yang harus dipertimbangkan oleh pihak perusahaan, yaitu aspek sosial, politik, dan budaya setempat, di mana masyarakat di kawasan tersebut menginginkan agar diikutsertakan dalam proyek eksplorasi tersebut. Artinya mereka menginginkan agar terlibat secara nyata sebagai pekerja dan karyawan di perusahaan tersebut. Dari kasus ini, bagi perusahaan, persoalan yang paling utama yang menjadi pertimbangan perusahaan adalah skill atau kualitas sumber daya dari masyarakat setempat yang dirasa masih kurang, mengingat bisnis migas merupakan bisnis padat modal yang artinya membutuhkan kualitas sumber daya untuk bisa bekerja di sana. Di sisi lain,
Partai politik yang berkuasa di sana juga menginginkan agar perusahaan mengalokasikan dana corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan yang berupa beasiswa, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pasar, rumah sakit, dan lain sebagainya. Sementara pihak manajemen perusahaan dalam memutuskan keputusan tidak bisa memutuskan secara sepihak karena mereka merupakan anak perusahaan dari PT Mahesa Ratu Group yang pada saat itu mengalami permasalahan dari segi keuangan. Itulah tadi yang merupakan contoh risiko politik yang dialami oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Adapun materi berikutnya terkait dengan cara meminimalisir kerugian secara finansial terkait dengan risiko politik. Adapun untuk meminimalisir kerugian secara finansial yang akan terjadi pada perusahaan yang beroperasi, maka perlu dilakukan penilaian atau asesmen atas risiko politik guna menghindari risiko tersebut. Untuk itu, terdapat dua cara dalam melakukan penilaian atas risiko, yaitu yang pertama, menggunakan jasa pakar atau konsultan yang menguasai seluk-beluk perpolitikan di daerah atau di lokasi tempat perusahaan beroperasi. Dan yang kedua, membentuk serta mengembangkan staf internal maupun mempekerjakan pakar di dalam perusahaan secara tetap. Baiklah, itulah materi dari kelompok 12 yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi tentang manajemen risiko politik, yaitu risiko politik adalah risiko yang muncul sebagai konsekuensi ketidakpastian politik dan bisa berkembang menjadi penyebab biaya atau pengurang pendapatan dari investasi luar negeri. Manajemen risiko adalah desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Selanjutnya, adapun bentuk umum dari risiko politik yang terjadi, yaitu yang pertama, sikap konsumen di negara setempat. Bentuk risiko politik yang paling ringan bagi seorang eksportir adalah kecenderungan warga membeli barang produksi lokal saja. Yang kedua, tindakan pemerintah setempat, di mana berbagai tindakan pemerintah setempat yang dapat mempengaruhi arus kas suatu MNC. Itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 12. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.